adik-adik. Aduh, jumpa lagi dengan Om Adi. Puji Tuhan, Om Adi sangat senang jumpa dengan adik-adik. Wah, luar biasa. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang luar biasa. Hari ini juga kita mau lanjutkan acara kita, YPHS Kids Ministry. Adik-adik, sungguh luar biasa. Kita mau belajar dari buah-buah roh. Oleh sebab itu Tuhan, adik-adik, mari sebelum kita lanjutkan acara kita, Om ajak adik-adik berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Engkau telah memelihara kami, Engkau telah memberkati kami, bahkan menjaga kami di saat kami melakukan aktivitas, baik kami di rumah, baik kami di sekolah, maupun di tempat bermain. Engkau sudah menjaga kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau memulai acara kami, YPHS Kids Ministry. Mari Tuhan Yesus berkati kami di dalam acara kami, supaya kami terus mendapatkan berkat dari acara ini, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau memulai acara kita. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus amat sangat baik bagi kita. Kenapa Dia baik bagi kita adik-adik? Karena kita istimewa di matanya. Kita mau angkat pujian ini. Aku istimewa. Oke adik-adik, pujian yang luar biasa ya. Pujian yang mengatakan bahwa kita itu istimewa di mata Tuhan. Makanya Dia mau menebus kita, Dia mau menopang kita, memberkati kita di dalam setiap aktivitas kita. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan hari ini yang akan berbicara kepada kita.
mengenai kesabaran. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian kasih. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan sore ini. Sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus tolong supaya kami semua dapat mengerti dengan baik dan mampu melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kembali kita akan mendengar cerita tentang buah-buah roh. Kalau 3 minggu berturut-turut kita sudah belajar tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, dan hari ini kita akan belajar tentang satu sikap, yaitu kesabaran. Nah, kalau adik-adik dengar istilah sabar, apa yang ada di pikiran adik-adik? Siapa di sini yang sudah bisa hidup sabar? Ya kan? Pada waktu orang mengganggu kita, kita tidak membalas. Pada waktu kita menghadapi pergumulan, kita tidak marah. Pada waktu kita diberikan tugas oleh guru, kita mengerjakan dengan baik. Nah, orang yang sabar adalah orang yang tetap rendah hati.
Orang yang sabar adalah orang yang tetap berjuang walaupun dia mengalami kesulitan. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, ada banyak anak-anak di luar sana yang sulit sekali untuk sabar. Ya, pada waktu dia diganggu oleh orang, dia dengan cepat sekali membalas perbuatan orang itu. Pada waktu mama di rumah memberikan satu tugas, tidak sabar untuk melakukan, ingin cepat-cepat selesai, sehingga hasilnya pun tidak baik. Maka pada akhirnya mama atau papa pun marah kepada kita. Nah, jadi sikap sabar itu penting adik-adik. Itu adalah salah satu dari buah roh. Kalau kita jadi anak Tuhan, kita adalah anak yang mengasihi Tuhan, maka kita harus memiliki sikap ini. Kita harus menunjukkan buah roh yang satu ini, yaitu sabar. Tidak mungkin anak Tuhan itu orang yang suka marah. Tidak mungkin anak Tuhan itu orang yang tidak sabar. Tapi sebaliknya, anak Tuhan adalah anak yang bersabar dalam hidupnya. Nah, di Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang sepanjang hidupnya dia selalu mengandalkan Tuhan dan punya sikap sabar dalam hidupnya. Ada Daud, ada Samuel, ada Nuh, ada juga Yusuf, ya, banyak sekali. Mereka harus melewati masa-masa yang sukar, mereka harus melewati waktu yang sangat panjang ketika mereka diberi tugas oleh Tuhan. Tetapi mereka sabar sekali. Ada juga di antara mereka yang harus bergumul, mereka harus mengalami sakit, mereka harus mengalami penganiayaan, mereka dikejar-kejar, mereka juga nggak disukai orang, mereka juga dikata-katai orang, tapi mereka tetap sabar. Nah, orang yang sabar adalah orang yang hebat adik-adik. Kalau kita bisa sabar, kita hebat. Artinya kita bisa menahan diri, ya kan? Orang yang tidak cepat sekali terpancing untuk bereaksi. Ketika dia dicurangi orang, dia bersabar dan tidak bereaksi untuk membalasnya. Alkitab berkata dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 32, ya. Mari kita coba baca ayat ini. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Wah, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Hebat nak? Pahlawan itu biasanya adalah orang yang gagah perkasa. Pahlawan itu biasanya adalah orang yang berani, cepat bekerja, cepat melawan, ya, cepat mengalahkan musuh. Tetapi kalau orang yang sabar itu lebih dari pahlawan. Artinya dia kuat. Ya. Kalau orang yang sabar itu adalah orang yang kuat sekali. Kekuatannya lebih dari pahlawan. Jadi adik-adik, kalau kalian punya sikap sabar, kalian adalah orang yang lebih dari pahlawan. Kalian adalah orang-orang kuat. Nah, ketika kalian suatu saat nanti menghadapi hal-hal yang sulit, baik di sekolah, baik di rumah, baik di lingkungan bermain, baik juga di gereja, mungkin kalian dibully, mungkin kalian dikata-katain orang, mungkin kalian diberi tugas yang banyak, mungkin kalian juga mengalami kesukaran dan kesulitan, bersabarlah. Kalau kalian sabar, kalian pasti kuat. Kalau kalian kuat, pasti kalian menang. Nah, adik-adikku, sekali lagi kita baca teks ini ya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, hebat ya. Nah, jadi adik-adikku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi anak-anak yang sabar, ya. Anak-anak yang sabar itu anak-anak yang hebat. Di rumah jadilah anak yang sabar, di sekolah jadilah anak yang sabar, di gereja jadi anak yang sabar, maka kalian akan beda dari anak-anak yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya Tuhan. Kalian pasti akan menjadi contoh yang baik. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, ini yang Om akan tekankan kepada setiap kalian. Menjadi teladan dimanapun berada lewat sikap kesabaran.
lewat buah roh, yaitu kesabaran. Jangan pernah mundur sedikit pun, jangan pernah ragu sedikit pun. Belajarlah dari tokoh-tokoh Alkitab itu. Belajarlah dari bapak-bapak yang ada di Alkitab. Mereka bisa menang, kalian juga bisa menang. Mereka bisa menjadi contoh, kita juga bisa menjadi contoh dalam hal kesabaran. Biarlah Tuhan Yesus menolong kalian dalam kehidupan kalian tiap-tiap hari. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar sore ini tentang kesabaran. Ada banyak tokoh di Alkitab yang punya sikap sabar dalam hidupnya. Mereka bisa melakukan itu karena ada Roh Kudus, ada Tuhan di hati, di hidup mereka. Karena tanpa itu mereka tidak mampu. Maka kami mau belajar dari hal ini ya Tuhan. Sebagai anak-anak kecil, sebagai anak-anak Tuhan, kami mau punya sikap sabar dalam hidup kami. Mungkin kami akan diberi tanggung jawab, mungkin juga kami akan diuji dalam hal-hal kesabaran. Maka tolonglah supaya kami bisa mampu memperjuangkannya. Sehingga seperti firman-Mu berkata, kami melebihi pahlawan. Kami adalah orang yang kuat. Doa kami Tuhan, untuk anak-anak kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Supaya mereka semua ditolong Tuhan. Punya teladan ini, punya sikap ini. Yaitu sabar dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah dengar firman Tuhan tadi kan? Nah sekarang Om mau kasih kita ayat hafalan. Nanti minggu depan, nanti Om Iman akan menanyakan kepada kalian semua. Oke adik-adik? Ayat hafalan kita hari ini dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Sekali lagi adik-adik, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Oke adik-adik, minggu depan nanti Om akan menanyakan ayat hafalan ini. Oke adik-adik, nah kita sampai di penghujung acara, kita mau menyanyikan sebuah pujian. Kita mau angkat pujian ini. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bulan.
kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Oke adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan cerita bahkan memuji Tuhan yang mengajarkan tentang kasih bagi kita adik-adik. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah orang yang merenungkan dan melakukan firman itu siang dan malam. Jadi adik-adik, mari kita pulang ke dalam kehidupan kita masing-masing. Baik kita waktu di rumah, waktu di sekolah, waktu bermain. Kita mau menunjukkan kasih. Karena apa? Kasih itu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, di mana kami sudah bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu yang berbicara kepada kami tentang kesabaran. Oleh sebab itu Tuhan, ajar lagi kami anak-anak-Mu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, baik kami di sekolah, baik kami di rumah, baik kami di tempat bermain Tuhan. Tuntun kami supaya kami selalu memuliakan memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan mari berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan di jam yang sama kita akan bertemu kembali dalam acara kita ini, YPHS Kids Ministry. Namun adik-adik, kalau adik-adik yang mau curhat, mau minta dukungan doa, ataupun mau bertanya sama Om dan Tante, bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di bawah ini ya adik-adik. Oke, sampai jumpa. Dadah.